Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita manusia tidak bisa hidup sendirian. Dan memang kita tidak hidup sendiri. Maka hal ini pun diatur oleh agama. Maknanya untuk apa? Untuk mempermudah kita hidup bermasyarakat. Nah, insya Allah inilah yang mungkin akan menjadi obrolan kita kali ini dalam Risalah Hati bersama saya, Raisa Reza. Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia pasti akan berinteraksi dengan manusia lainnya. Maka kehadiran tetangga dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim sangatlah dibutuhkan. Islam adalah agama rahmah yang penuh kasih sayang. Hidup rukun dalam bertetangga adalah sikap moral yang sangat ditekankan dalam Islam. Jika umat Islam memberikan perhatian dan menjalankan hal penting ini, maka akan tercipta kehidupan masyarakat yang tentram, aman, dan nyaman. Hak dan kedudukan tetangga bagi seorang muslim sangatlah besar dan mulia. Karena itulah, kedudukan tetangga sangatlah penting bagi seorang muslim. Islam pun mengajarkan umatnya untuk berbuat baik terhadap tetangga. Semua bentuk akhlak yang baik adalah sikap yang selayaknya diberikan kepada tetangga. Seperti bersedekah kepada tetangga jika memang membutuhkan. Bahkan, anjuran bersedekah kepada tetangga ini sangat ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetangga adalah orang yang terdekat dalam kehidupan. Saat seseorang keluar dari rumah, ia akan melewati rumah tetangganya. Di saat dirinya membutuhkan bantuan baik moral maupun material, tetanggalah orang pertama yang dia ketuk pintunya. Bahkan, di saat ia meninggal dunia, bukan kerabat jauh yang segera mengurus dirinya, namun tetanggalah yang dengan tulus bersegera menyelenggarakan pengurusan jenazahnya. Inilah yang membuat begitu mulia dan besarnya kedudukan tetangga di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seringkali kita mendengar dari berita bahwa ada satu rumah kerampokan di siang bolong. Dan ini disaksikan oleh tetangga sebelah rumah. Tanpa disadari bahwa yang datang ini bukan tamu diundang, tapi tamu tidak diundang. Namun tetangga rumah sebelah tidak tahu siapa yang datang. Sehingga keesokan harinya, yang punya rumah datang, pulang ke rumahnya dalam keadaan rumah sudah berantakan, barang sudah hilang. Dan ternyata yang datang kemarin itu adalah maling. Maka ketika ditanya ke sebelah tetangga yang lain, tetangga pun mengatakan, "Oh, kami pikir itu saudaranya, kami pikir itu rekanan kerja atau siapa." Atau banyak juga kita pernah dengar, satu rumah terjadi pembunuhan, sementara tetangganya tidak tahu. Atau yang lebih parah lagi, di dalam sebuah komplek perumahan atau perkampungan, yang dimana satu rumah ada orang yang sakit keras, sehingga dia meninggal di rumahnya sendiri, dan baru diketahui setelah masyarakat mencium bau yang tidak wajar dari arah satu rumah. Ternyata di dalam rumah itu ada seorang yang sudah meninggal dunia beberapa hari. Pemirsa yang dimuliakan Allah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ini agama untuk mengatur segala macam kesibukan manusia, segala macam pola tingkah laku manusia, segala segi sudut kehidupan. Termasuk diantaranya muasyarah, atau berhubungan dengan masyarakat, hubungan dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan orang satu kampung. Seandainya muasyarah ini diperhatikan, yang notabene ini menjadi satu
amal ibadah juga. Muasyarah, berakhlak kepada tetangga, menjaga silaturahmi, menebarkan salam, sholat berjamaah di masjid, Masya Allah, musyawarah masjid. Maka insya Allah mungkin kejadian-kejadian tadi tidak akan terjadi. Karena satu tetangga dengan tetangga yang lain saling mengenal. Setiap hari terjadi silaturahmi. Setiap hari berjumpa di masjid. Satu hari lima waktu. Maka satu sama lain saling mengetahui sejauh mana kondisi tetangga kita. Pemirsa yang dimuliakan Allah, bagaimana Rasul mengajarkan hal ini begitu detail, sehingga dikatakan akhlak bertetangga ini menjadi suatu yang penting sekali. Bahkan ketika seorang orang tua memberikan anaknya sebuah mainan, lalu anak tetangga melihat mainan yang dimainkan oleh anak kita, dan anak tetangga menangis menginginkan mainan yang sama, tapi kita tidak memberikan anak tetangga itu mainan, maka Rasulullah katakan ini termasuk akhlak yang buruk. Atau mungkin yang sering terjadi, ibu-ibu rumah tangga memasak di dapurnya, lalu wangi masakan ini tercium oleh tetangga, sedangkan kita yang sedang masak ini tidak memberi tetangga untuk sekedar mencicipi masakan yang kita masak. Itu pun Rasulullah katakan termasuk akhlak yang buruk. Subhanallah, ajib. Rasulullah SAW betul-betul memperhatikan hal-hal yang kecil, bahkan yang terkecil. Sehingga apabila perhatian kita kepada adab bertetangga, adab bermasyarakat, hubungan bermasyarakat, ini betul-betul diperhatikan sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah SAW, insya Allah maka kampung kita pun, atau mungkin komplek kita pun, tempat yang kita singgahi, kampung tempat yang kita singgahi akan menjadi sebuah kampung sebagaimana Madinah Al-Munawwarah. Sebagaimana contohnya, misalkan setiap laki-laki yang telah masuk usianya tentunya akhir balik, maka diperintahkan untuk melaksanakan salat wajib 5 waktu di masjid di awal waktu berjamaah. Apabila ini dibuat betul-betul, lalu amal masjid pun dibuat betul-betul, musyawarah masjid, taklim, pengajian di masjid, lalu di musyawarah itu pun dibicarakan segala sesuatu tentang yang terjadi dalam masyarakat. Misalkan ada tetangga yang sedang sakit, maka seluruh jemaah masjid tahu kalau di rumah ini ada tetangga yang sedang sakit. Atau ada tetangga yang sedang pulang kampung 1 bulan, 2 bulan, 1 minggu, 2 minggu, maka seluruh jemaah masjid pun mengetahui bahwa rumah ini akan kosong 1 minggu, 2 minggu. Mungkin kejadian-kejadian yang tadi kita dengar di berita-berita bisa diredam atau bahkan mungkin tidak akan terjadi. Karena kenapa? Karena muasyarah, hubungan bermasyarakat terjalin dengan baik. Saya bisa hidup sendiri, saya gak perlu orang lain. Tetangga adalah sosok yang akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Tak jarang, tetangga lebih tahu keadaan kita dibanding kerabat kita yang tinggal berjauhan.
Saat kita sakit dan ditimpa musibah, tetanggalah yang pertama membantu kita. Tak heran jika Islam begitu menekankan untuk berbuat baik pada tetangga. Hubungan yang harmonis antar tetangga ternyata mendatangkan manfaat yang begitu besar. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin mulia pula akhlaknya kepada siapapun, termasuk kepada para tetangganya. Keluhuran akhlak seseorang pun jadi bukti kesempurnaan imannya. Namun, ada beberapa etika dan adab pergaulan dengan tetangga yang harus diperhatikan. Seperti mencintai kebaikan dari tetangga kita, seperti kita menyukai kebaikan itu untuk diri sendiri, bergembira jika tetangga kita mendapat kebaikan dan kebahagiaan, dan menjauhi sikap dengki. Tak hanya itu, kita pun harus menghindari sikap yang dapat menyebabkan tetangga kita merasa tersakiti, baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Memang tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang sempurna. Ada saja kekurangan yang melekat pada setiap diri. Latar belakang yang berbeda menciptakan pribadi yang berbeda. Namun bagaimana caranya agar kita dapat meredam perbedaan yang ada, agar terjalin komunikasi positif yang menjunjung tinggi akhlak pergaulan? Memang agama sudah mengajarkan semuanya dengan sempurna, segala sesuatu. Dengan maksud untuk apa? Untuk memudahkan kehidupan kita manusia. Jangan sampai di dalam hati kita ada kesombongan. Saya bisa hidup sendiri, saya gak perlu orang lain. Setiap manusia memerlukan orang lain. Karena memang manusia diciptakan untuk, ditakdirkan untuk hidup bermasyarakat. Dan untuk bisa berhubungan, bermasyarakat dengan baik. Sekali lagi, semuanya agama sudah mengaturnya. Dan Rasulullah SAW telah mencontohkan kepada kita. Tidak ada sebuah kampung, tidak ada sebuah masyarakat yang lebih tenang, sakinah, masyarakat yang indah, kecuali kampungnya Rasulullah SAW, Madinah Al-Munawwarah. Bahkan kampung ini dapat memancarkan cahaya, memancarkan hidayah ke seluruh alam. Asbab dari satu kampungnya, kampung Nabi SAW, kampung-kampung di seluruh alam ini mendapatkan cahaya daripada hidayah. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak bisa memikirkan sendiri dengan cara saya sendiri bagaimana untuk bisa mewujudkan sebuah kampung yang indah, masyarakat yang berakhlak baik, saling mengenal, saling tolong-menolong, saling membantu. Dengan cara kita. Agama sudah mempersiapkan semuanya. Kita hanya tinggal mengamalkan saja. Bangun masjid di kampung kita. Sebisa mungkin sebuah kampung memiliki masjid. Sehingga dari situlah bermula semuanya. Hidupkan amalan masjid sebagaimana Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah SAW. Hidupkan musyawarah, hidupkan ta'lim masjid, siraman-siraman rohani, majelis-majelis zikir, dan lain sebagainya, amalan-amalan yang diajarkan Rasulullah SAW untuk menghidupkan ini masjid supaya masjid makmur. Ulama katakan apabila masjidnya hidup dengan amal-amal masjid, maka kampung ini akan terjaga. Apabila masjidnya hidup, maka masyarakatnya pun akan terjaga. Masjid menjadi asbab bagaimana masyarakat di sekitar masjid tersebut dapat mendapat hidayah. Senantiasa teringatkan, senantiasa berhubungan, berkomunikasi, silaturahmi, senantiasa berkasih sayang. Sehingga sampai pada tahap bagaimana setiap individu di rumah tangga, setiap individu di masyarakat tersebut memiliki
motivasi untuk menyenangkan orang lain. Termasuk ciri orang beriman. Ketika dia memiliki perasaan mencintai saudara sesama muslim lebih daripada mencintai dirinya sendiri. Apabila semua ini sudah terwujud, insya Allah masyarakat madani, masyarakat yang indah, masyarakat sebagaimana masyarakat kampungnya Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah dahulu kala, dapat kita wujudkan di kampung-kampung kita, di masyarakat kita. Sehingga apabila masyarakatnya sudah sebagaimana masyarakatnya Rasulullah SAW, tetangga orang-orangnya, manusia-manusianya memiliki akhlak-akhlak sebagaimana akhlaknya Rasulullah SAW, kita akan sampai kepada cita-cita kita, hidup bermasyarakat yang baik. Dan pada akhirnya kita pun sendirilah yang merasakan manfaat dari semua itu. Semoga Allah berikan kita kefahaman. Oleh fitnah-fitnah, terutama na'udzubillah min dzalik, fitnah yang akan datang, fitnah Dajjal, laknatullah alaih. Dalam bertetangga ada etika dan batasan. Tak boleh berlebihan dan selalu berpegang pada ajaran agama serta norma-norma yang ada. Artinya, jika seorang tetangga berbuat sesuatu yang kurang baik, maka kita wajib mengingatkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Asr ayat 1-3. Ayat ini memerintahkan seorang muslim untuk saling menasehati. Karena itu, saling menasehati dan tolong-menolong adalah salah satu prinsip bertetangga dalam Islam. Jika ada kesalahan atau hal-hal yang merugikan dan kurang berkenan bagi salah satu pihak, wajib hukumnya menegur atau memberitahu kebenaran. Selain saling mengingatkan, sebagai seorang muslim, dalam bertetangga kita pun harus berbaik sangka dan dilarang untuk berburuk sangka. Perintah berbaik sangka bukan berarti menghilangkan kewaspadaan dan sikap hati-hati terhadap sesuatu. Dalam bersikap, kita juga harus selalu berdoa dan berusaha melihat yang realistis yang nantinya akan merugikan atau menguntungkan untuk kita. Pribadi-pribadi yang kuat dengan prinsip-prinsip kebaikan, prinsip-prinsip agama, bisa juga ditentukan oleh dari mana dia berasal, dari lingkungan seperti apa dia berasal. Sering kita dengar bagaimana kisah-kisah orang-orang saleh. Semenjak kecil sudah terlihat kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya, kecerdasannya dalam beragama, kecerdasannya dalam bertingkah, berakhlak. Ternyata setelah diselidiki, dia lahir daripada keluarga yang baik, lingkungan yang baik. Inilah yang menentukan. Salah satu yang sangat menentukan. Tentu kita sebagai orang yang bermasyarakat, manusia yang hidup di tengah-tengah masyarakat, menginginkan kita menjadi pribadi yang baik. Anak keturunan kita menjadi pribadi yang baik, keluarga kita menjadi keluarga yang baik, yang memiliki prinsip-prinsip dalam kehidupannya, kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya, terutama prinsip agama dalam kehidupannya. Semua itu akan mudah didapatkan apabila keluarga kita atau kita hidup di lingkungan yang baik pula. Dan lingkungan yang baik, masyarakat yang baik, ini akan mudah terwujud apabila di dalam lingkungan atau di dalam masyarakat itu terdapat sebuah masjid yang dimana masjid itu hidup dengan amal agama. Masjid menjadi pusat kegiatan bermasyarakat. Masjid dapat mengontrol keadaan dalam lingkungan sekitarnya. Tentunya dengan amal-amal masjid, dengan musyawarah, dengan silaturahmi. Pemirsa yang dimuliakan Allah SWT,
hanya satu jalan untuk kita mencapai kebahagiaan. Dalam keadaan apapun, khususnya dalam keadaan bermasyarakat. Semoga Allah SWT berikan kita lingkungan yang baik. Terutama kita diberikan tempat tinggal yang dekat dengan masjid, di mana masjidnya pun hidup dengan amal agama sebagaimana Masjid Nabawi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita dapat hidup, membangun sebuah keluarga dan masyarakat madani, masyarakat yang kuat oleh prinsip keagamaan, yang tidak mudah tergoyahkan oleh fitnah-fitnah, terutama na'udzubillah min dali, fitnah yang akan datang, fitnah Dajjal, laknatullah alaih. Baiklah, sama-sama kita tutup pertemuan kita kali ini dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyayangi kita, menjaga kita dari segala sesuatu yang tidak pernah kita inginkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum arhamar rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum ghafurur rahim. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Apabila ya Allah di dalam kehidupan kami ya Allah banyak perkara-perkara atau hal-hal yang jauh daripada agamamu ya Allah, jauh daripada sunnah nabimu ya Allah, maka ya Allah perbaikilah kehidupan kami, perbaikilah kehidupan rumah tangga kami, dan perbaikilah kehidupan masyarakat kami. Ya Arhamar Rahimin, jaga dan sayangilah kami ya Allah. Berilah kami kekuatan dan kemudahan untuk mengamalkan setiap amal agama, dan berilah kami kekuatan dan kemudahan untuk memahami agama ini. Ya Arhamar Rahimin, berilah kami kefahaman ya Allah. Bantulah kami, tolonglah kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya Reza pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.